Halo guys, balik lagi di YouTube channel aku Sarah Fayuni. Kali ini aku mau buat bakwan jagung yang enak banget ya. Ini biasa dinamain bakwan jagung, tapi kalau misalnya orang Sunda itu biasanya gorejag namanya. Gorejag itu singkatan dari goreng jagung gitu ya. Oke, nah di sini bahan-bahannya sederhana banget, cuman pakai bawang merah dan bawang putih serta pedas. Kalau nanti di kalian bingung gitu ya bahan lengkapnya atau ini videonya ke skip nanti lihat aja di deskripsi box ya. Nah ini semua bahan tadi diulek seperti ini. Aku biasanya ulekin karena nantinya si bakwan jagungnya itu bakal diulek juga si jagungnya gitu kan. Kenapa? Karena ini tuh tips aku ya biar renyah gitu kan. Kebanyakan ada juga bakwan jagung yang cuma dipotong-potong jagungnya, habis itu ditambahin terigu udah jadi goreng gitu. Tapi di sini aku taruh si jagungnya kayak gini, terus nanti dibejek-bejek gitu ya, diulek lah istilahnya. Itu tuh biar apa? Yang pertama nih ya, biar nggak meletup-letup pas nanti digoreng, karena kan kadang jagung itu ada kandungan airnya. Jadi kalau misalnya memang nggak diginiin, kandungan airnya itu bakal jadi meletup gitu ntar pas digorengnya sama minyak. Cuman kalau misalnya diginiin, ini mengurangi kondisi seperti itu ya guys. Terus ditambah ini tuh bikin renyah gitu, apalagi kalau misalnya kalian bikinnya bakwan jagung yang tipis-tipis banget, jadi itu mantap banget ya guys. Nah di sini aku biasanya satuin gitu ya, setelah ngaduk bumbu baru ngaduk si jagungnya yang sesi pertama gitu kan, karena aku di sini pakai 3 buah jagung yang lumayan cukup banyak gitu ya, baru nanti dicampur sama bahan adonan lainnya. Nah ini yang udah aku ulek. Nah biar lebih enak lagi, tipsnya adalah dengan memakai telur. Dari 3 buah jagung ini pakainya cukup 1 telur aja, karena kalau kebanyakan telur nantinya adonannya jadi gak enak gitu, dan jadi gak jadi bakwan deh. Terus biar lebih enak lagi pakai bawang daun dan juga cabai keriting. Ini tuh udah lumayan pedes ya guys, karena kalau misalnya bakwan sebenarnya nggak pakai ini pun nggak masalah, tapi aku pengen ada sensasi pedas tapi nggak pedas-pedas banget gitu, jadi pakai cabai keriting kayak gini. Terus ditambahin sama terigu gitu ya, baru nanti tambahin bumbu. By the way kan tadi udah di pertama pakai garam, jadi nanti ini tinggal ditambahin sama penyedap aja. Nah ini tinggal diaduk-aduk seperti ini, baru nanti digoreng deh. Udah cuman kayak gitu aja. Ini tuh nggak ditambahin air lagi, karena seperti aku yang tadi bilang, si jagung itu udah ngandung air, jadi udah aja gitu kan, karena antarnya juga bakal meresap gitu. Jadi bikin adonannya itu atau tambahin si terigunya itu sampai bener-bener bisa dibikin adonan gitu, jangan sampai kayak lengket atau misalnya masih ada airnya gitu loh, kayak cair gitu ya. Jadi harus padat lah istilahnya gitu ya, karena kalau padat gampang kalian nanti ketika ngegorengnya, karena kalau misalnya cair itu nantinya bakal misah-misah si bakwan jagungnya, terus udah gitu jadi nggak padat gitu dan lebih kesusahan pas ngegorengnya. Makanya kalian harus bikinnya agak padat, jadi penambahan si terigunya itu sedikit demi sedikit aja. Kalau aku ini takarannya kurang lebih 150 gram terigu ya, kurang lebih, karena kan ini aku tambahin sedikit-sedikit kayak gitu. Nah ada tips lainnya, kalau misalnya kalian pengen lebih gurih atau misalnya lebih mantul lah istilahnya ya, kalian bisa nambahin udang. Aku biasa pernah coba gitu ya, si bakwan jagung ini tambahin sama udang, jatuhnya itu lebih enak lagi. Apalagi kalian gorengnya tipis, jadi udangnya bener-bener kerasa crispy gitu. Nah ini minyaknya panasin dulu, baru nanti si goreng jagung si bahan tadi adonannya dimasukin ke sini. Sebenarnya nggak ada aturan ya untuk bikin kayak gini tuh harus seperti apa gitu kan. Tapi pastinya kalau pengen renyah kalian harus buat setipis mungkin, jadi jangan terlalu tebel. Kalau misalnya tebal nantinya tuh nggak terlalu enak gitu ya, jadi kayak alot gitu setelah kalian makan di siang harinya, nggak panas-panas itu. Tapi kalau misalnya tipis itu masih tetap crispy.
Nah ini tips menggoreng jagung lainnya adalah gunakan kompor dengan api yang cukup besar gitu ya, pas di awal. Nanti pertengahan itu kecilin gitu, karena agak lumayan lama kalau ngegoreng jagung ini gitu, sampai kuning kecoklatan. Dan adonannya dibulak-balik gitu kan, awal-awal kayak gini dulu, nanti dibalikin setelah memang cukup lama, kurang lebih 2 atau 3 menitan kalian baru balikin. Ketika udah balikin, ntar balikin lagi kayak gitu. Aku tuh biasa ngegorengnya, karena kalau misalnya kita nunggu satu sisi terlalu lama itu bakal lebih jadi gosong nantinya gitu kan. Dan emang harus dibolak-balik kalau menurut aku ya. Dan penggunaan minyaknya pun lumayan cukup banyak. Jadi emang kalau ngegoreng atau gorengan apapun juga pasti kan gunain minyak ya yang lumayan boros gitu. Tapi nanti jangan khawatir, aku biasanya kalau misalnya tips ya makan gorengan gitu ya, misalnya nggak mau terlalu batuk atau pengen tetap healthy gitu ya, nantinya tuh pakai tisu gitu guys. Jadi kayak diserapin gitu, makanya ntar kita makan si gorengan itu nggak terlalu banyak berminyak banget gitu setelah digorengin, setelah dikeringin maksudnya ya. Nah ini aman guys gitu ya, nggak meletup-letup gitu ya pas ngegoreng si jagungnya ini, karena kita udah ngulek ya seperti yang tadi aku bilang. Jadi kandungan air di dalam si jagung itu udah bersatu sama si adonan atau si tepungnya, jadi itu aman. Buat kalian para pemula mungkin bisa mengikuti tips ini ya guys. Nah ini nanti digoreng sampai dia warna kuning kecoklatan. Atau kalian pengen bener-bener crispy, pengen coklat, itu boleh. Jadi ini disesuaikan aja tergantung selera kalian gitu ya. Oh ya, untuk takaran maksudnya untuk ngegorengnya itu 1 sendok aja gitu ya, baru nanti diratain kayak gini gitu. Kalau misalnya kalian pengen lebih besar atau lebar lagi ya nanti disesuaikan aja gimana kondisinya gitu ya, tergantung kalian seleranya seperti apa untuk bakwan jagung ini. Oke gitu aja guys video kali ini, makasih udah nonton, jangan lupa like, comment, serta subscribe ya, dan see you on the next video. Dadah.